baru, kamu akan melihat perubahan. Perubahan itu tidak kita tunggu, tapi perubahan itu adalah kita perintahkan. Amen. Yes. Tadi malam saya mengajarkan bahwa salah satu pola Tuhan untuk menyelesaikan masalah yang ada di bumi adalah dengan berfirman. Katakan itu sifat Bapa kita. Sifat Bapa kita. Kristus ada di dalammu. Roh Kudus ada di dalammu. Kalau kamu anaknya, pasti mengadopsi Bapa kita. Cara Bapa kita Memerintah dalam kehidupan. Perubahan akan terjadi. Situasi akan berubah. Tubuhmu akan berubah. Keadaanmu akan berubah. Karena mereka tahu bahwa ketika engkau berbicara, memperkatakan imanmu, mereka akan menerima seperti Tuhan berfirman. maka perubahan akan terjadi. Amin. Haleluya. Bahkan di dalam 2 Korintus 4 ayat yang ke-12, Papa juga sudah bagikan tadi malam bahwa di dalam tubuh kita giat maut, tapi di dalam tubuh kita juga giat kehidupan Kristus. Haleluya. Maka dengan demikianlah maut giat di dalam dirimu, dalam diri kami, dan giat hidup di dalam kamu. Untuk menerangkan ini, kita bisa lihat di dalam ayat yang ke-10. Saya terangkan sedikit. Ya, kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami. Bagaimana supaya maut tidak berkuasa di dalam tubuhmu? Maka kamu harus ada di dalam iman yang sama, bahwa kita sudah dibaptis dalam kematian Kristus. Haleluya. Karena dengan kematian Kristus, maut tidak berkuasa lagi, karena hukum maut itu sudah dibatalkan. Kita sudah mati. Ketika kita sudah dibaptis dalam kematiannya, maka kita tidak lagi hidup di dalam hukum maut. Haleluya. Dan maut tidak berkuasa lagi di dalam tubuh kita. Itu sebabnya kita sudah mati terhadap dosa, terhadap hukum daging dan hukum maut, supaya katanya kehidupan Yesus juga menjadi nyata dalam tubuh yang sama. Haleluya. Jadi bagaimana supaya tubuh kita memanifestasikan kebangkitan Kristus? Nah, ini yang harus selalu kita hidupi. Kenapa? Karena ternyata kebangkitan Kristus di dalam tubuh kita itu cara kerjanya ada. Yaitu di dalam ayat yang ke-13. Bapak saya melompat-lompat. Ayat ke-13. Bagaimana supaya kuasa kebangkitan Kristus bekerja di dalam tubuhmu? Yaitu di ayat yang ke-13. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis. Baca, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya, dan sebab itu kami juga berkata-kata. Haleluya. Haleluya. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, jadi itu adalah roh iman. Artinya kalau kau punya iman, cara roh iman, cara imanmu bekerja itu adalah ada caranya, yaitu di dalam roh iman. Apa itu? Kalau kamu percaya, maka kamu tidak mungkin diam. Kamu pasti memperkatakan. Haleluya. Kamu pasti memperkatakan imanmu. Sama seperti perempuan sakit pendarahan, asal ku jamah jubahnya, aku pasti sembuh. Tapi bagaimana seseorang bisa memperkatakan kalau tidak ada iman?
Karena iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Kristus. Artinya kamu tidak akan melihat imanmu bangkit kalau kamu tidak menerima firman. Pemberitaan Yesus Kristus, haleluya, itu akan membangkitkan imanmu. Di mana Yesus dilukiskan dengan jelas, itu akan membangkitkan iman. Jadi iman itu tandanya ada di dalam dirimu. Kamu pasti mulai berkata-kata, jangan diam. Haleluya. Karena itu akan mengubah keadaanmu. Haleluya. Haleluya. Jadi berkata-kata, memperkatakan imanmu setiap hari itu adalah tanda engkau hidup di dalam kuasa kebangkitan Kristus. Amin. Haleluya. Katakan, saya hidup di dalam kuasa kebangkitan Dalam Kristus. kuasa kebangkitan Kristus. Termanifestasi dalam tubuh. Termanifestasi dalam Yang tubuhku. itu dengan cara Yaitu dengan cara dengan setia saya dengan setia memperkatakan imanku pada keadaanku, terhadap keadaanku, tubuhku, tubuhku, pada pikiranku. Haleluya. Amin. 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 Jadi kamu akan bisa memperkatakan ini. Haleluya. Nah, sekarang saya akan kasih tahu strategi iblis juga. Dia juga akan menghancurkan kita juga dengan perkataan. Gimana dia? Ayo, saya buktikan dulu. Di dalam Efesus 6 ayat yang ke-16. Jadi nggak ada orang yang beriman diam. Haleluya. Kalau kamu hidup dalam kebenaran, kau akan mengubah keadaanmu, kau akan mengalahkan si jahat, kamu akan mengubah perjalanan masa depanmu. Apa saja bisa kau melihat perubahan kalau kau mengerti kebenaran ini. Haleluya. Dalam segala keadaan, bukan sebagian keadaan. Dalam segala keadaan. Amin. Pergunakanlah perisai iman. Jadi iman itu adalah perisai. Dan ini kalau kau baca dalam Efesus 6 ayat ke-12, ini adalah salah satu senjata peperangan. Ayo lihat dulu, nanti kita lihat mendapat ke sini. Ayat 13. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah. Haleluya. Jadi iman itu adalah salah satu perlengkapan senjata Allah. Haleluya. Kenapa kita harus menggunakan senjata Allah? Supaya kamu dapat mengadakan perlawanan. Artinya supaya kamu bisa berperang. Amin. Haleluya. Berperang pada hari yang jahat. Kenapa disebut hari yang jahat? Peperangan itu karena kamu harus terjadi karena ada situasi yang urgent. Dan itu disebut hari yang jahat. Haleluya. Amin. Berarti setiap hari adalah peperangan. Amin. Halo. Dan supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri, tidak sempoyongan, tidak pingsan, tidak kalah, tapi tetap berdiri. Sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu, naikkan iman, naikkan roh, supaya kau bisa praktikkan ini setiap hari. Haleluya. Sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu, artinya setelah kamu menyelesaikan peperangan itu, kamu tetap bisa tegak berdiri, nggak masuk ruang ICU. Haleluya. Kenapa nggak datang ibadah? Itulah masuk ruang ICU. Haleluya. Haleluya. Ya, kenapa nggak datang ibadah? Iya, rupanya udah masuk ruang ICU. Kenapa? Dalam pertempuran, ya,
dimakan cacing lagi ya. Kata si Buyung itu, ya kan. Kenapa? Karena kita harus mengerti setiap hari di dalam peperangan kita harus Tuhan dapati untuk selalu tegak berdiri. Amin. Karena kamu tahu cara memenangkan peperangan. Haleluya. Kamu tahu cara menyelesaikan peperangan dan menang. Haleluya. Haleluya. Dengan cara kamu berdiri dan kamu menang, itu berarti kamu adalah orang yang beriman. Iya. Haleluya. 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 Amin. Amin. Jadi katakan iman adalah salah satu senjata peperangan. Senjata peperangan. Haleluya. Haleluya. Halo. Amin. Roma 1 ayat 12 dikatakan orang benar hidup karena iman. Haleluya. Halo. Jadi orang yang disebut beriman itu akan selalu memenangkan pertempuran, memenangkan peperangan. Setelah dia selesai berperang, nggak masuk ruang ICU. Haleluya. Tapi dia membawa berkas kemenangan lewat perubahan hidupnya, lewat sakit penyakit disembuhkan, keuangannya berubah, lewat keluarganya berubah. Ya. Yes. Kekurangan itu tidak masalah. Iya. Yang masalah itu kamu punya iman. Iya. Karena justru perempuan yang ada dijaga di Sarfat ada dalam kekurangan. Tapi karena dia punya iman, halo, tepung dalam tempayannya selalu ada, minyak dalam buli-bulinya selalu bisa dituangkan dan mereka bisa makan. Yes. Haleluya. Halo. Ya. Katakan pada istrinya, masalah itu tidak masalah. Masalah tidak salah. Kekurangan itu tidak masalah. Kekurangan tidak masalah. Yang menjadi masalah adalah engkau tidak bisa mempraktekkan imanmu. Haleluya. Kapan waktu yang baik mempraktekkan iman kita? Waktu kekurangan. Waktu ada masalah. Sah ya? Amin. Benar kan? Kalau kau punya iman, lalu tidak ada yang kau selesaikan, imanmu tidak akan ada gunanya. Karena itu adalah senjata. Ya. Halo. Ya. Nah, yang iblis ingin kita menipu kita adalah dia memberitahu masalah itu adalah masalah, kekurangan itu adalah masalah. Iya. Tapi sekarang saya ajarkan, masalah itu adalah justru ketika kau tidak punya iman. Iya. Iya. Haleluya. Ya. Amin. Haleluya. Halo. Ya. Jangan tangisi kekuranganmu, jangan tangisi ketika ada masalah. Tapi kau harus menangis ketika ada masalah. Imanmu tidak ada. Ya. Amin. Amin. Halo. Ya. Maka katanya kamu harus bisa melihat bahwa tanda kau punya iman adalah kamu mempraktekkan imanmu setiap hari. Amin. Dan Efesus bilang itu adalah pertempuran. Ya. Itu adalah peperangan. Dan peperangan itu senantiasa harus membawa untuk semakin hari semakin tegak berdiri. Amin. Haleluya. Yes. Semakin hari harusnya semakin tegak berdiri, bukan makin loyo. Halo, come on. Amin. Amin. Nah, itu sebabnya dikatakan di situ sebagai tanda orang yang beriman, kamu harus menggunakan imanmu Amin. sebagai senjata Yes. di dalam peperangan. Sekarang Bapak. Haleluya. Sekarang kembali ke Efesus 6 ayat yang ke 16 tadi. Haleluya. Sekarang Bapak akan ajarkan kepadamu bagaimana kamu mengubah keadaanmu. Siapa yang mau melihat keadaannya berubah? Amin. Siapa yang mau melihat keuangannya berubah? Yes. Siapa yang mau melihat penyakitnya juga? Amin. Yes. Mau lihat? Oke, mari kita belajar di sini. Dalam segala keadaan, ingat, dalam segala keadaan, bukan hanya keadaan tertentu, tapi keadaan keuangan, keadaan penyakit, keadaan tubuh, ya, keadaan nggak punya ide, halo, ya, keadaan misalkan ada di dalam masalah, dalam segala keadaan.
Amin. Halo. Amin. Bahkan termasuk menyembah pun harus pakai iman. Iya. Iya. Datang berdoa pun harus dengan iman. Amin. Karena itu Roma 11 ayat ke-6. Tanpa iman tidak ada seorang pun yang bisa berkenan kepada Allah. Haleluya. Ibrani ya. Ibrani 11 ayat yang ke-6. Bahkan jikalau anak manusia datang ke bumi, maka adakah dia mendapati iman? Ya. Haleluya. Terus berjumpa dengan Yesus, tapi Yesus tidak melakukan apa-apa. Ya. Perempuan pendalaan itu berjumpa dengan Yesus, tapi dia menerima kesembuhan. Amin. Haleluya. Haleluya. Banyak orang memanggil Yesus, banyak orang menyebut nama Yesus, tapi tidak terjadi apa-apa. Ya. Kenapa? Karena tidak Yesus dapati iman. Iya. Banyak orang di dalam Lukas 2 berkerumun untuk menjamah Yesus, tapi hanya iman 4 orang yang menurunkan orang yang lumpuh itu dari atas Sodoma dan menurunkan dia di tempat di depan Yesus. Iya. Halo. Yes. Jadi tidak ada fungsinya kamu menjadi Kristen kalau kamu tidak ada iman. Ya. Iya. Haleluya. Tapi iman itu timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Saya sudah mencari literasinya. Saya antara antara mendengar firman Allah atau firman Kristus. Saya sudah lihat bahasa Ibraninya, memang firman Kristus. Dan yang dimaksud firman Kristus di situ adalah pemberitaan tentang Yesus Kristus yang benar. Yes. Maka iman timbul. Jadi bukan semua firman, bukan semua firman yang logos, tapi firman yang rema, di mana Yesus diwahyukan di dalam dirimu. Halo, maka akan membangun iman. Tidak ada iman tanpa Yesus diwahyukan di dalam dirimu. Haleluya. Nah sekarang kembali ke sini. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Tahukah kamu sekarang dalam segala keadaan kamu harus menggunakan imanmu? Ya, amin. Yes. Maka saya dapati setiap kali Yesus berjumpa dengan orang yang punya iman, dia selalu berkata, imanmu telah menyelamatkan engkau, imanmu telah menyembuhkan engkau. Haleluya. Bahkan Yesus berbicara kepada perwira Roma itu. Dia bilang apa? Di antara semua orang Israel, aku tidak pernah dapati iman sebesar ini. Dari sini kita ketahui ternyata iman itu berbicara ukuran, kapasitas. Tapi dalam segala hal, mau imanmu kecil, mau imanmu besar, pergunakanlah imanmu sebagai perisai. Amin. Haleluya. Tadi saya bilang, iblis juga ingin menghancurkan kita juga dengan perkataan. Maka dikatakan di sini, sebab dengan perisai iman itu, haleluya, kamu dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Amin. Apa itu panah api si jahat? Perkataan-perkataan yang datang dari orang lain, dan itu menjadi panah api yang ingin menghancurkan iman kita. Maka dengarkan baik-baik, jangan sembarangan bergaul. Karena setiap perkataan yang kita dengar itu mengandung spirit. Haleluya. Jangan sembarangan bergaul, karena setiap kata-kata yang datang kepada kita itu spirit. Dan itu yang disebut namanya bisa menjadi panah api si jahat, atau menjadi yang namanya membangkitkan iman. Hanya ada dua. Dia menjadi panah api si jahat, atau menghancurkan imanmu, atau meneguhkan imanmu. Haleluya. Tahu artinya perisai? Kalau kau lihat tentara, Tameng. tameng. Haleluya. Ya. Berarti dengan kata-kata yang datang dari orang lain, kita bisa rasakan dia disebut menjadi panah api si jahat. Kenali panah api si jahat. Kata itu datang dari mulut seseorang, tapi dia menjadi panah api si jahat.
Siapa si jahat? Iblis. Cuman kesalahan banyak orang adalah membenci orangnya. Iya. Iya. Haleluya. Iya. Haleluya. Iya. Kita membenci si ular. Ular itu binatang yang dipakai oleh Iblis. Haleluya. Iya. Walaupun demikian, si ular tetap dihukum oleh Allah. Haleluya. Ular yang dulu punya kaki sekarang menjadi Yesus. raya di Iya. tanah. Nah, kanannya apa? Debu. Nah, sekarang kok banyak ular makan binatang. Nah, itu bertransformasi. Haleluya. Haleluya. Kenapa? Manusia yang sebelumnya dikasih makanan biji-bijian, manusia juga makan B1 B2. Ya, pakai samcam lagi. Haleluya. Jadi dosa itu juga meningkat canggihnya. Haleluya. Ya, transformasi juga. Karena dosa manusia juga memakan sesamanya. Wah. Ya, itu namanya pengkhianatan. Iya. 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 Nah, jadi artinya di sini, bagaimana kamu bisa menggunakan Amin. ya perisai iman? Ya. Haleluya. Tadi sudah saya katakan dalam 2 Korintus 4 ayat 13, bukti kamu punya iman adalah kamu berkata-kata. Amin. Berarti yang dimaksud di sini perisai iman itu menggunakan perkataan imanmu Iya. untuk melawan panah yang datang dari perkataan orang lain yang disebut juga dengan namanya panah api si jahat. Jadi kenali kata-kata yang datang kepadamu Amin. lewat apa yang muncul di dalam roh. Amin. Kalau perkataan itu mendatangkan ketakutan, itu panah api si jahat. Iya. Kalau perkataan itu ya membangkitkan di dalam dirimu khawatir, hati-hati, itu panah api si jahat. Haleluya. Tapi kalau perkataan itu membangun imanmu, itu bukan panah api si jahat. Haleluya. Haleluya. Amin. Tapi jangan juga terlalu rancu, karena kadang-kadang kebenaran itu datang lewat saudaramu, lalu ketika egomu bereaksi, lalu kau bilang ini panah api si jahat. Beda, kenapa? Iya. Iya. Saya perlu keajarkan di sini. Yes. Iya. Haleluya. Halo. Iya. Kau harus kenali apakah itu datang memberikan roh ketakutan atau sebenarnya membangkitkan di dalam dirimu egomu, manusia lamamu. Iya. Bisakah kau kenali dua hal ini? Yes. Iya. Iya. Padahal saudaramu bilang begini, kau kurang peka. Apa kau bilang? Itu membangkitkan manusia lama. Iya. Memangnya siapa dia? Kira-kira. Tapi saya tidak bahas yang itu. Saya mau bahas di sini dalam segala keadaan pergunakanlah Perisai iman. Berarti Iman. apa yang harus kau lakukan? Berkata-kata. Amin. Kalau senjata-senjata itu datang dari lewat perkataan yang kau dengar, maka dengarin. Berarti kamu juga harus menggunakan juga perisai iman. Amin. Amin. Maksudnya apa? Berarti adu argumen? Bukan. Kan peperangan itu kan Pak harus head to head. Haleluya. Berarti kami harus bersuara jawab. Bukan. Iya. Kamu tidak perlu berhadapan dengan orang itu secara fisik, Iya. tetapi imanmu menjadi Amin. berkata-kata. Amin. Amin. Yes. Paham di sini? Haleluya. Paham di sini? Saya tidak bisa pungkiri bahwa kita bukan hanya berhubungan dengan sesama saudara, tapi kita juga terhubung dengan banyak Iya, orang. iya. Maka saya tidak ajarkan Iya, kepada iya, kamu bakal. eksklusif. Halo? Ya. Ya. Kalau eksklusif berarti di hutan aja kita tinggal. Kita akan menghadapi banyak beragam orang. Halo? Iya. Ya. Nah, contoh kemarin kan dari WA datang panah api si jahat di grup. Ya kan? Saya pikirin, saya orangnya itu kalau ada perkataan itu biasanya cepat bawa ke dalam hati.
Tapi kok lama-lama, kok saya benci orangnya? Lihat, itu reaksi. Kalau kau akhirnya benci orangnya, kok bapak sini, kok bapak sini. Saya mulai menyadari, berarti panah api sejahat sudah dilemparkan. Saya terima, tapi saya tidak pakai iman. Apa yang saya lakukan? Saya mulai bicara, saya mulai ngomong. Haleluya, haleluya. Saya percaya Tuhan hadir di sekolah kuliah. Amin. Tuhan yang membangun sekolah. Amin. Kekurangan, yes ada, tapi bukan berarti kekurangan adalah celah untuk menghancurkan. Yes. Jadi ingat, iblis mau supaya kau membenci orang. Tapi kebenaran berkata, gunakanlah perisai iman. Jadi setiap kata-kata yang kau dengar, ketika rohmu mulai mendeteksi ada tanah api si jahat, segera bertindak. Apa katanya? Gunakanlah perisai imanmu. Apa perisai iman? Apa itu? Berkata-kata. Amin. Halo, berkata-kata. 2 Korintus 4 ayat ke-13. Apa dikatakan situ? Aku berkata-kata karena aku percaya. Yes. Apa yang ku percaya itu yang ku katakan. Haleluya. Itulah senjata. Amin. Yes. Dan iblis menggunakan perkataan orang lain sebagai senjata. Namanya panah api sejahat. Kenali kan panah api sejahat? Ya. Haleluya. Yes. Haleluya. Yes. Ketika terjadi perubahan yang tiba-tiba di dalam rohmu, membawamu kepada kekhawatiran, ketakutan, intimidasi, khawatir, dengarin, kamu harus tahu ini panah api sejahat. Ya. Haleluya. Haleluya. Apa yang dilakukan? Berkata-kata. Dalam segala pergunakanlah Perisai iman. Haleluya. Berarti perisai iman itu apa? Bicara. Yes. Haleluya. Haleluya. Pergunakanlah perisai Iman. Saya ajarkan kepadamu strategi perang. Dan Tuhan ingin kamu menang. Setiap hari tegak berdiri. Yes. Jangan sedangkan peperangan masuk ruang ICU. Yes. Haleluya. Ya, setiap peperangan menang, tegak berdiri. Haleluya. Haleluya. Apa testimonimu? Setiap peperangan Menang. tegak berdiri. Haleluya. Amin. Katakan setiap peperangan Setiap peperangan, setiap hari setiap hari adalah menang adalah menang dan selalu tegak berdiri. dan selalu tegak berdiri. Makin kuat makin hari. Makin kuat makin hari. Semakin Semakin hari semakin kuat. Itu dia strategi kita. Amin. Haleluya. Yes. Haleluya. Haleluya. Paulus mengajarkan kepada kita di dalam peperangan ini, imanmu adalah perisai. Haleluya. Imanmu adalah perisai. Berarti iman itu adalah senjata menjaga hidupmu, melindungi hidupmu dari panah api si jahat. Haleluya. Amin. Maka kamu akan melihat bagaimana kamu menyelesaikan keadaanmu dengan berfirman. Haleluya. Kita sudah belajar tadi malam bagaimana kuasa kebangkitan itu dia Abraham selalu bawa selama 25 tahun. Kenapa? Sejak Allah berjanji bahwa keturunanmu akan sangat banyak seperti bintang di langit, seperti pasir di tepi laut, demikianlah nanti keturunanmu kalau kau bisa hitung. Abraham percaya, tapi ingat, dia menghadapi kenyataan istrinya semakin tua. Dia pun sudah tua juga. Haleluya. Tetapi Roma 4 berkata terhadap janji Allah ia tidak bimbang. Ya, dengarin, dia tidak izinkan tua istrinya menjadi panah api. Setiap hari ngomong, udahlah, jangan berharap lagi. Istrimu sudah tua, itu panah api. Bagaimana dia menghandle itu? Dia berkata-kata. Dia katakan Amin. Allah yang berjanji kepadaku. Amin. Amin. Sangat banyak. Yes. Seperti bintang di langit. Haleluya. Pasir di laut. Jadi saya jamin Abraham itu selalu memenangkan pertempurannya dengan kenyataannya. Amin. Halo. Ya. Halo. Yes. Jadi jangan katakan kepada saya bahwa ini tidak
tapi dia diperkuat setiap hari. Amin, amin, amin. Janji Allah dia tidak bimbang. Yes, yes. Tidak percaya. Yes. Apakah tidak percaya? Panah api si jahat. Ya. Oh, bagaimana iblis menggunakannya? Menggunakan matanya, buka matamu Abraham. Ya. Istrimu udah tua. Fakta. Ya. Kenali panah api si jahat. Iya. Kenali. Kau harus tahu, iblis itu akan menggunakan fakta, perkataan-perkataan orang. Ya, berita-berita yang kau dengar dari media sosial itu bisa dia pakai menjadi senjata. Iya. Senjata panah api. Iya. Haleluya. Iya. Udahlah, gak usah kau kerja keras. Dari dulu kau udah kerja keras, tetap miskin ya. Harus kenali, panah api senjata itu bukan hanya datang dari perkataan, tapi dari keadaan, Iya. situasi, fakta. Haleluya. Haleluya. 12 tahun perempuan sakit pendarahan, panah api si jahat tiap hari menyerang otaknya. Saya bisa deskripsikan, dia itu sudah peang otaknya 12 tahun. Iya. Setiap kali dia pendarahan, dia pergi ke dokter. Tapi pulang dari situ pendarahan lagi. Udahlah, capek kau. Tiap hari 365 hari dalam setahun kali 12. Iya. Peperangan macam apa yang seperti itu? Haleluya. Tapi begitu mudah dikalahkan hanya dengan ketika dia punya iman. Iya. Dan ketika dia ingin mengalahkan 12 tahun itu hanya dengan senjata iman. Iya. Perisai iman. Apa itu katanya? Asal ku jahat jumlahnya, aku pasti sembuh. Iya. Jadi bisakah kau lihat imanmu itu membunuh iblis? Amin. Ya. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Come on. Haleluya. Haleluya. Amin. Iya. Jadi kau bisa lihat di sini. Kenapa selalu saya ingin tekankan lebih banyak ini? Supaya kamu mulai berubah. Iya. Keadaanmu berubah. Oleh karena kamu punya sifat Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya. Tuhan itu ketika ada masalah, dia berfirman. Haleluya. Haleluya. Dia sudah berikan kita alat berfirman, yaitu iman. Yes. Haleluya. Karena apa yang kau percayai itu datang dari firman. Amin, amin. Kamu jangan beli ngomong, bicara. Amin. Iya. Amin. Haleluya. Yes. Haleluya. Amin. Amin. Ya. Amin. Ya, di situ, Amin. ya, jadi harus berkata-kata. Kenapa? Kembali ke Efesus 6 ayat 13. Saya ingin lebih banyak tekankan di sini. Ayat 16. Dalam segala keadaan, haleluya, pergunakanlah perisai iman. Haleluya. Sebab dengan perisai itu kamu dapat memadamkan semua panah api si jahat. Haleluya. Dengan demikian, karena ini peperangan itu kadang-kadang bukan kita dibunuh oleh iblis, tetapi kita sudah dibunuh oleh pikiran kita yang Iya. tidak lagi gambaran dari iman kita. Amin. Iya. Dengan lu. Jadi kadang-kadang kamu nggak mengerti, iblis itu nggak punya apa-apa lagi. Tapi karena kamu nggak tahu bahwa ngomongnya itu adalah senjata, maka banyak orang yang bergelimpangan dalam perjalanan rohani. Iya. Makanya Paulus bilang bahwa iblis itu adalah seperti singa, ompongnya menghalau. Singa memang ketika kita mendengarkan dia utuh menakutkan. Tapi kalau singa ompong, kau tinggal membawa punggungmu yang gatal, suruh digaruknya, kamu cari-cari lagi tubuhmu. Haleluya. Kamu tidak sadari kenapa banyak orang mati, kenapa banyak orang gagal, karena dia tidak mengerti senjata panah api si jahat itu adalah senjata yang dia tidak tahu bagaimana cara mengatasinya. Cara mengatasinya adalah kamu juga harus melepaskan imanmu lewat berkata. Haleluya. Haleluya. Saya tidak perintahkan kamu adu argumen dengan orangnya, tapi kamu yang hadapi adalah spirit dari perkataan. Ya. Haleluya. Yes. Karena 25 tahun Abraham menghadapi spirit
Musuhnya bukan dari luar, musuhnya adalah diri sendiri. Kenyataan faktanya dia semakin kuat, tetapi dia memenangkan pertempuran. Dan Allah memperhitungkan itu sebagai senjata, memperhitungkan itu sebagai kebenaran di dalam itu. Oke, kita lihat dulu di dalam Mazmur 107, ada contoh yang lain. Mazmur 107. Kita mulai dulu ayat 17, mulai ayat 17. Mazmur 107 ayat 17. Oke, ada orang yang menjadi sakit oleh sebab kelakuannya mereka yang berdosa. Jadi ada penyakit itu karena dia sendiri yang mengundang, karena kelakuannya. Bertobat. Ingat, ada orang yang menjadi sakit oleh karena kelakuannya berdosa. Terus dan disiksa oleh sebab kesalahan mereka. Ini namanya penyakit yang diundang sendiri. Oke, lanjut ayat 18. Haleluya. Mereka muak terhadap segala makanan dan mereka sudah sampai pada pintu gerbang maut. Dan maksudnya apa? Udah komplikasi. Makan apa pun nggak bisa lagi. Ini namanya sudah stadium. Haleluya. Tahu sudah stadium? Kasihlah kepada makanan kepada orang sudah stadium. Makanan seenak apapun itu dianggap seperti kotoran. Kenapa? Muntah. Biasanya kalau lihat makanan, melihat sesuatu muntah, kenapa? Jorok kan? Lalu kenapa ada orang yang berduit lagi sakit mau dikasih makan, katanya? Karena melihat seperti kotoran. Ada saatnya ketika kamu mendengarkan peringatan, maka semua itu akan menjadi sesuatu yang berharga. Tapi kalau kau sudah akhirnya membuat dirimu kepada percobaan, maaf, apa yang kau lihat kemarin itu, wow, sekarang menjadi seperti kotoran. Dan kau akan saya berharap jangan sampai kau di situ. Bertobat. Pemasmur sudah menuliskan. Halo? Sehingga ayat 19. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka. Ingat, ada masalah, tetapi ada yang menyambut. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka. Terus Dan diselamatkannya dari keselamatan. katakan ada masalah. Ada masalah. Orang itu bertobat. Orang itu bertobat. Tuhan mendengar. Tuhan mendengar. Tuhan menjawab mereka. Tuhan menjawab mereka. Menyelamatkan mereka. Menyelamatkan mereka. Mengeluarkan mereka. Dan mengeluarkan mereka Tekanan mereka. dari semua tekanan. Sekarang bertanya, bagaimana cara Tuhan menyelamatkan? Berseru. Percaya dulu. Ini sudah saya jelaskan. Sekarang dia cara Tuhan menyelesaikan. Apa katanya? Disampaikannya firman-Nya. Bagaimana cara menyampaikan? Berfirman. Haleluya. Allah saja menyelesaikan masalah umatnya dengan konsep ini. Dia tidak malaikat turun, tidak, firman disampaikan. Kenapa kau tidak menyelesaikan masalahmu dimulai dari sini? Amin. Gak bisa Pak, kosong. Iya, berarti bertobat. Isi hidupmu dengan firman. Karena iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Kristus. Saat kau membutuhkan imanmu dipraktekkan, ternyata waktunya kau bertobat. Tapi ingat, cara kerja Tuhan tidak pernah berubah. Dia tahu ada masalah, dia mendengarkan orang yang bertobat, dan dia ingin menyelesaikan, menyelamatkan, menyembuhkan mereka. Tapi caranya adalah disampaikannya firman. Haleluya. Bagaimana Allah menyampaikan firman yang berkata-kata? Jadi 2 Korintus 4 ayat 13 itu adalah sifat Tuhan.
Lalu apa yang dilakukannya? Disembuhkannya mereka. Berarti apa? Firman itu, perkataannya itu menyelesaikan masalah. Ya. Sesimpel itu. Kamu tidak tahu betapa dahsyatnya Ya. kalau kamu mengerti. Yang dimaksud ini adalah imanmu. Ya, amin. Amin. Yes. Haleluya. Masa hanya dengan dia firman selesai? Disampaikannya firmannya, disembuhkannya mereka. Lalu apa terjadi? Diluputkannya mereka dari liang kubur. Haleluya. 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 Oh, haleluya. Bukan hanya sampai di situ. Baca 21 dulu. Doanya bukan hanya disembuhkan, tapi 21 22. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Biarlah mereka mempersembahkan korban syukur dan menceritakan pekerjaannya dengan sorak-sorak. Bagaimana mereka bersyukur dan bersaksi? Karena mereka mengalami hasil dari Allah berfirman. Haleluya. Karena ketika Allah berfirman, perkataannya disampaikan, perkataan imanmu kau sampaikan, disembuhkannya mereka, maka kamu akan disembuhkan dan juga akan membebaskanmu dari semua yang kubur. Amin. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Yes, amin. Katakan, saya anak Tuhan, Saya anak Tuhan, anak Bapa. anak Bapakku. Oleh karena saya dilahirkan kembali, Oleh karena saya dilahirkan aku kembali, adalah anak Allah. aku adalah anak Allah. Kamu anak Allah. Kamu anak Allah. Sifat Bapa di surga, Sifat Bapa di surga, dia menyelesaikan masalah menyelesaikan masalah umatnya yang ada di bumi. umatnya yang ada di bumi, Itu dengan berfirman. itu dengan berfirman. Perkataan yang datang dari iman Perkataan yang datang dari iman bukan orang itu. menyembuhkan orang itu. Perkataan yang datang dari iman Perkataan yang datang dari akan iman melepaskan mereka dari akan iman. melepaskan mereka dari Dan mereka akan menyembah dan Tuhan. mereka akan menyembah Mereka Tuhan. akan bersyukur. Mereka akan Mereka bersyukur, akan menceritakan perbuatan. akan menceritakan pekerjaan-pekerjaan. Halo. Haleluya. Halo. Karena cara. Haleluya. Oh, haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Yes. Haleluya. Ya. Kau pikir masalah yang datang itu membuat Tuhan rumit? Dia tahu caranya. Iya, iya. Disampaikannya firman, Firman-Nya, iya. bersembuhkannya mereka, Iya, amin. dibebaskannya mereka dari liang kubur. Iya. Haleluya. Ya. Haleluya. Iya. Haleluya. Amin. Kita lihat ayat pendukung yang lain. Markus 16 ayat 27. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu. Haleluya. Amin. Jadi ketika kau menyampaikan, memperkatakan imanmu, engkau sedang melepaskan firman. Iya, amin. Amin. Haleluya. Ya. Halo. Ya. Ada dalam dua hal, mengatakan kepada keadaanmu. Yang kedua, engkau memberitakan Injil. Karena ketika kau memberitakan Injil, engkau sedang memperkatakan firman kepada keadaan orang itu. Iya. Amin. Iya. Kenapa kita harus memperkatakan firman kepada keadaan orang itu? Karena selama ini mereka fokus kepada keadaannya. Iya. Ingat, senjata iblis adalah supaya kau fokus kepada keadaanmu. Itu sebabnya Abraham memperkatakan imannya, supaya fokusnya bukan kepada keadaannya yang membuat dia sudah tua, tapi fokusnya kepada janji Allah. Maka itu sebabnya dia berfirman, Amin. Iya. dia memperkatakan imannya. Haleluya. Amin. Haleluya. Setiap hari dalam segala keadaan, maka Tuhan Amin. turut bekerja Amin. meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Dengarkan baik-baik. Kalau engkau memperkatakan imanmu, engkau sedang menyampaikan firman Allah kepada keadaanmu, dan ketika engkau bersaksi menyampaikan firman
firman Allah kepada keadaan orang itu, dengar baik-baik. Maka dengar itu, Allah akan meneguhkan firman itu. Haleluya. Allah akan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Mujizat akan terjadi, tanda-tanda heran akan terjadi. Karena Allah selalu bekerja dari firman yang dilepaskan. Haleluya. Haleluya. Dari firman yang dilepaskan, karena dia akan bekerja meneguhkan. Haleluya. Haleluya. Keadaanmu adalah faktanya, tapi imanmu ada di dalam hatimu. Ini tidak bisa akan terselesaikan kecuali kamu menyambungnya dengan memperkatakan. Haleluya. Karena di mana firman kau perkatakan, itu adalah roh imanmu. Perkataan itu menjadi imanmu. Haleluya. Alkitab berkata dia akan meneguhkan. Haleluya. Kenapa? Dia akan turut bekerja. Jadi bagaimana membuat malaikat bekerja? Ada firman. Haleluya. Haleluya. Dan Allah akan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertai. Haleluya. 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 Amin. Bagaimana kita sebutkan dulu bagaimana cara supaya ada tanda-tanda heran terjadi? Yang pertama, ada firman. Haleluya. Amin. Haleluya. Firman ada di dalam hati. Itu namanya roh iman. Haleluya. Haleluya. Bahkan di dalam Roma 10 ayat ke-8, roh iman itu adalah firman. Namanya adalah firman iman. Roma 10 ayat yang ke-8. Haleluya. Amin. Mari baca. Tetapi apa katanya? Ini firman itu dekat kepada, yaitu di dalam mulut dan di dalam hati. Itulah firman iman yang kami beritakan. Itu makanya ketika ada orang bertobat di bumi, minta pertolongan kepada Tuhan, pertama yang kau lakukan adalah disampaikannya firman. Haleluya. Kalau itu datang dari mulut kita, dari iman kita, itu namanya firman iman. Haleluya. Kenapa disebut firman iman? Karena itu ada di dalam hatimu dan ada di dalam mulutmu. Ya, itu ada di dalam hatimu, ada di dalam mulutmu. Dan ketika kamu memperkatakannya, berfirmanlah, disampaikannya firman, disembuhkannya. Haleluya. Haleluya. Jadi itu adalah firman iman. Wah, saya ragu apakah itu firman iman, tapi kenapa tidak terjadi? Namanya juga perlu latihan. Haleluya. Haleluya. Tentara, untuk bisa menjadi tentara harus latihan. Kalau langsung dikasih kepadamu pedang, langsung gak bisa kau gunakan. Jangan-jangan di kaki udah putus kau bikin, karena kau tidak tahu cara menggunakannya. Haleluya. Bukankah iman ini senjata? Halo. Saya sudah katakan dari iman ini adalah salah satu senjata peperang. Amin. Bagi kamu harus berlatih menggunakan. Perlukah didatangkan dari luar? Tidak. Kalau kamu setia mendengarkan kebenaran yang datang dari mulut Bapak rohani. Haleluya. Maka cara mendengar harus diubah. Perhatikanlah caramu mendengar. Karena iman timbul dari mendengar. Mendengar firman Kristus. Berarti cara mendengar harus diubah. Berarti harus mendengar seperti memperhatikan berita Di tengah kegelapan. Haleluya. Halo. Caramu mendengar harus
seperti memperhatikan pelita di tengah kegelapan. Ya. Sampai muncul fajar menyisir, sampai datang bintang Bintang timur. Yesus Kristus diwahyukan kepadamu. Karena apa? Karena iman timbul dari mendengar firman tentang Yes. Kristus. Ya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Jadi artinya itu harus menjadi senjata setiap hari. Adakah timbul di dalam hatimu dan pikiranmu hari ini? Berarti untuk mengubah sekelilingku adalah dengan cara Tuhan Indonesia. Amin. Cukup Pak, hanya dengan ngomong Papa. Saya katakan kepada Allah sudah memberitahu ketika Dia berfirman, Allah turut bekerja dan meneguhkan. Bukan kamu yang kerja, Allah turut bekerja. Haleluya. Allah yang turut bekerja. Karena apa? Karena firman. Bagaimana cara Tuhan menyelesaikan masalah kita di bumi? Disampaikan. Haleluya. Amin. Satu lagi. Kejadian 1 ayat 2. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita memenuhi samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Haleluya. Ini keadaan bumi yang diciptakan. Tapi ketika Lucifer dan juga sepertiga dari malaikat dijatuhkan ke bumi, maka bumi yang sebelumnya sempurna aut-autan, berantakan. Coba. Ya, katakan ini masalah. Katakan ini masalah. Salah. Haleluya. Bumi bermasalah. Tuhan mau menyelesaikannya? Iya. Iya. Pertama, Dia tunjukkan rohnya melayang-layang di atas permukaan. Itu bicara apa? Roh Kudus. Amin. Haleluya. Amin. Ayat ketiga, baca. Berfirman 1, 2, 3 ya. Berfirman, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Haleluya. Allah turut bekerja dan meneguhkan firman. Apa yang terjadi? Di mana sekarang bumi yang kaca balap? Tidak ada lagi. Tapi terang itu menjadikan bumi itu kembali ada di dalam posisinya masing-masing. Haleluya. Haleluya. Jangan gara-gara kau lihat ada orang yang banyak ngomong gak terjadi apa-apa dalam hidupnya, lalu kau berpikir Tuhan juga seperti itu. Tidak. Haleluya. Allah kita selalu kita lihat cara kerjanya. Bumi yang kaca balap, tapi dia selesaikan dengan cara berfirman. Haleluya. Jadilah terang, lalu terang itu jadi. Ayat yang keempat. Haleluya. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannya lah terang, dipisahkannya terang itu dari gelap. Haleluya. Ayat kelima. Dan Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari pertama. Haleluya. Jadi kenapa disebut kaca balau? Karena tidak bisa dipisahkan kapan terang, kapan gelap. Kekacauan terjadi dalam hidupmu adalah kau tidak tahu ini suara Tuhan, ini atau suara iblis. Haleluya. Haleluya. Itu sebabnya firman itu akan menolong. Maka dikatakan apa? Dan Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari yang pertama. Katakan bersama dengan saya. Allah berfirman. Allah berfirman. Bumi yang kacau balau. Bumi yang kacau balau. Tidak beraturan. Tidak beraturan. Berantakan. Berantakan. Tapi disampaikannya firman. Tapi disampaikannya firman. Maka Allah turut bekerja. Maka Allah turut Dan bekerja menentukan firman itu. dan menuguhkan firman Maka itu. Allah memisahkan. Allah memisahkan Terang dari gelap. terang dari gelap. Terang itu namanya pagi. Terang itu namanya pagi. Gelap itu namanya malam. Gelap itu namanya malam. Dan itu menjadi sistem. Dan itu menjadi sistem. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Takuti gelapnya. Karena kalau kau tidak ada gelap, kau nggak bisa tidur.
Tapi Allah memposisikan gelap itu di malam supaya kita bisa istirahat. Karena Dia sudah mendesain kita bahwa perlu kita istirahat. Amin. Haleluya. Ya. Haleluya. Ya. Tapi jangan terbalik. Waktu terang dia tidur. Nah, itu kacau namanya. Maka kekacauan itu kita lihat dia nggak ada di dalam sistem. Itu kekacauan. Iya. Itu ciri-ciri Ya. udah kena panah api si jahat. Ya. Ya. Haleluya. Apa yang dibutuhkan orang ini? Firman. Firman. Haleluya. Ya, firman yang dibutuhkannya. Karena bumi yang belum berbentuk dan kosong, gelap gulita diselesaikan oleh Allah dengan berfirman. Amin. Paham di sini? Yes. Paham di sini? Yes. Amin. Kau tahu bagaimana mempraktekannya dalam Amin. sehari-hari? Halo? Yes. Kau sudah tahu bagaimana cara mempraktekannya? Yes. Kau nggak akan selamanya bisa hanya meminjam iman Papa. Tapi akan datang waktunya sebagai seorang Papa rohani ingin melatihmu supaya kau berdiri dengan imanmu sendiri. Amin. Haleluya. Amin. Sehingga engkau menggenapi dalam segala hal. Amin. Dalam segala hal keadaanmu. Bagaimana caranya kau bisa menghandle? Amin. Bukan dalam keadaan mengajar kau bisa menghandle. Tapi begitu kau tidak masalah ke utangmu kau nggak bisa handle. Itu bukan dalam segala hal. Ya. Dalam segala hal kau bisa handle. Amin. Paham di sini? Ya. Papa mau kau bisa lihat. Nah, bagi kalian yang masih muda, kau harus bisa menghandle. Ya. Tiba-tiba kuning. Berfirman. Iya. Katakan, aku sudah punya tubuh yang sudah dipulihkan. Amin. Amin. Aku adalah ciptaan yang baru. Kalau rohku ciptaan yang baru, tubuhku juga adalah ciptaan. Amin. Ngomong. Yes. Haleluya. Amin. Haleluya. Yes. Seperti sifat Bapakku, katakan. Seperti Bapakku. Maka sifatnya juga ada di dalam diri. Seperti aku anaknya. Seperti aku Maka anaknya. seperti Bapakku, Dan seperti Bapak, aku pun akan menggunakan aku pun sifat yang sama. sifat yang sama. Bapakku selalu Bapakku selalu menyelesaikan masalah yang ada di bumi dengan berfirman. Maka Allah turut bekerja menemukan firman-Nya. Yang sama juga akan terjadi dalam hidup. sama juga akan terjadi. Firman yang ada di dalam mulutku, Firman yang ada dalam ada di dalam hatiku, ku sampaikan di dalam iman. Maka Allah turut bekerja maka Allah turut bekerja dan menentukan perkataanku itu. kataanku itu. Sehingga Anda heran, Anda ajaib terjadi di dalam hidup. Yang kita dalam hidupku. Amin. Amin. Haleluya. Seperti Johan, dia harus istirahat. Jangan tidur aja, ngomong. Iya. Haleluya. Ngomong. Karena itu sifatnya anak Allah. Dia berfirman. Haleluya. Maka di ayat yang lain pernah ditulis bahwa kita ini seperti anak-anak kecil. Makanya Sandi Adilaza itu dia bisa mempraktekkan karena dia berkata sifat Allah itu adalah berfirman. Haleluya. Haleluya. Kita bukan selalu menunjukkan pokok kita bahwa kita akan seperti Allah, bukan. Tapi kita bekerja, mengerjakan sesuatu seperti Bapa kita bekerja, yaitu dengan cara berfirman. Bangun kehidupan. Haleluya. Bangun imanmu dengan firman. Haleluya. Tapi sekarang waktunya kau praktekkan. Papa mau lihat minggu depan engkau bisa menunjukkan kesaksianmu. Bagaimana engkau bisa melihat keadaanmu berubah. Haleluya. Jangan katakan engkau perlu iman Tuhan, imanmu yang harus kau gunakan. Haleluya. Supaya sama seperti Yesus berjumpa dengan perempuan sakit pendarahan itu, dia berkata, imanmu telah menyelamatkan kau. Akan datang waktunya Yesus berkata sendiri, imanmu telah menyelamatkan kau. Kenapa? Karena orang yang punya iman akan kelihatan dari setiap perkataannya, yang akan selalu menyampaikan firman yang menjadi iman. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Oh haleluya, haleluya. Oh haleluya. Mari bangun rohmu, bangun. Engkau menghalau semua panasnya, tapi kau juga mengubah keadaanmu dengan perkataan-perkataan iman. Karena itu adalah sifat Bapa kita. Itu sebabnya anak-anakmu
baru, sehingga kau menerima pengertian dalam segala. Tuhan akan memberikan kepadamu kemenangan, karena kemenangan itu oleh karena Allah mendengarkan firman yang dilepaskan dari mulut kita, yaitu firman iman, perkataan iman yang dalam oleh karena dibentuk di dalam rohmu oleh karena berita Injil yang kusampaikan kepadamu. Maka Allah akan turut bekerja dan menentukan perkataan-perkataan kita dengan tanda-tanda keadaanmu akan berubah, kau akan berumur panjang, situasi akan mulai kau tidak ada panah si jahat yang membunuh. Kau adalah pemenang. Tuhan Allah akan membawamu di dalam hari-hari berikutnya. Itu sebabnya praktekkan kebenaran, hidupi kebenaran, hidupi kebenaran, maka kau akan hidup kebenaran setiap hari. Karena Bapa kita adalah Bapa yang mengasihi. Allah pun bekerja dan meneguhkan perkataan roh iman yang dilepaskan itu dengan tanda-tanda akhirat dan tanda. Katakan ini kepada situasi kita, jangan kau beritakan ini. Katakan ini kepada situasimu dan kami. Sama seperti Abraham, dia menyampaikan selama 25 tahun. Itulah sebabnya Roma 4 berkata, terhadap janji Allah dia tidak bimbang, dan dia tidak mengizinkan ketidakpercayaan oleh karena keadaan fakta berkata-kata kepadanya. Tetapi dia meneguhkan hatinya, dan Allah memperhitungkan hal itu sebagai kebenaran, sebagai iman di dalam diri. Pada waktunya Allah turut bekerja, maka dia memberikan Ishak sebagai upah dari imannya. Dan itulah tandanya kita orang beriman. Orang benar hidup karena iman. Taklukkan keadaanmu, kuasai setiap atmosfer yang ada di dalam rumah, dalam setiap pekerjaanmu. Sampaikan perkataan iman itu, maka atmosfer itu akan berubah. Dan orang-orang yang akan dipakai oleh kegelapan itu juga akan kita menangkan, karena kita mengasihi mereka. Terimalah kehidupan iman ini, dibangun di dalam hidup, angkat tanganmu, dibangun di dalam hidup, berubah mulai sekarang. Engkau yang akan mengubahnya, karena sebelum-sebelumnya situasi yang rumit itu kamu juga yang membuat lewat perkataan kekhawatiran dan segala ketakutan. Saatnya engkau juga mengubahnya dengan perkataan yang ada dalam mulutmu, karena firman itu yaitu firman iman ada di dalam mulutmu dan di dalam hati. Firman iman yang kau akan sampaikan, praktekkan dan hidup ini, maka kau akan melihat hidup yang berkuasa di dalam. Dalam nama Yesus, demi nama Yesus, sama